Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kajian kaum muslimin dan muslimat, baik yang hadir di Masjid As-Sunnah di Ma'had Al-Imam At-Tirmidzi Dusun Jombangan, Desa Tertek, Kecamatan Pari, Kabupaten Kediri, maupun yang ikut menyaksikan secara langsung melalui Facebook ini, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing dengan hidayah Islam dan diberi taufik sehingga kita mampu melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita mampu meninggalkan larangan-larangannya. Dan di antara perintah Allah adalah thalabul ilmi, mencari ilmu. Dan bagi kita yang sudah berkeluarga, ada perintah-perintah yang lain selain kita mendirikan sholat, selain kita mencari ilmu, juga perintah untuk mencari nafkah buat keluarga kita. Mudah-mudahan Allah meluaskan rezeki-rezeki kita sehingga kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki-rezeki yang barokah yang mengantarkan dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan malam hari ini, sebagaimana sudah diumumkan bahwa judul kajian kita adalah kemudaratan syirik besar. Dalam judul aslinya Syekh Muhammad Ibnu Jamil Zino rahmatullah alaih dalam kitabnya Mukhtasarul Aqidatul Islamiyah, ringkasan akidah Islam, beliau mengatakan ad-dararus syirkil akbar, ad-dararu bahaya-bahaya, kemudaratan-kemudaratan dan kerugian-kerugian asyirkil akbari, kesyirikan yang besar. Jadi seorang yang terjatuh dalam syirik besar dan dia tidak mau mempelajari agamanya supaya dia terhindar dari syirik besar, maka dia akan mendapatkan ad-darar. Ad-darar itu jamak dari ad-dar atau darar, yang artinya adalah hal yang memadaratkan, kerugian dan bahaya. Di antara kerugian-kerugian dan bahaya serta kemudaratan yang ditimbulkan oleh perbuatan syirik besar adalah sebagaimana disebutkan dalam kitab ini. Ini di antaranya. Beliau mengatakan, qala al-muallif rahimahullahu taala, penyusun mengatakan, as-su'alul awal, pertanyaan yang pertama, ma huwa dararus syirkil akbar? Apa yang dimaksud bahayanya
kerugiannya dan kemudaratannya syirik yang besar. Sebagaimana kita sudah pelajari, kesyirikan itu dibagi berapa para jamaah? Asyirkun naw'an. Syirik itu ada dua macam. Yang pertama adalah asyirkul asghar, kesyirikan yang kecil. Dan yang kedua adalah asyirkul akbar, kesyirikan yang besar. Dan sebagaimana sudah sering kita sampaikan baik di Masjid At-Taifah Al-Mansurah di Singgahan maupun di masjid ini, bahwa kesyirikan yang kecil itu madaratnya adalah, bahayanya adalah menggugurkan pahala dari amalan yang bercampur dengan kesyirikan tersebut, dan dia adalah dosa besar setelah dosa syirik besar. Namun pelakunya tidak kekal di neraka jika masih memiliki keimanan dan jika pelakunya tidak melakukan syirik yang besar. Ini berbeda dengan bahaya, madarat dan juga kerugiannya syirik besar. Adapun syirik besar, semua amalnya gugur dan sia-sia jika seorang melakukan syirik besar, walaupun hanya sekali dia melakukan kesyirikan yang besar. Kemudian dia terancam kekal di dalam api neraka selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan musyrik, orang-orang musyrik yang melakukan kesyirikan. Jadi orang musyrik itu dihukumi kufur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dari kalangan ahlul kitab, mereka kekal di dalam neraka selama-lamanya. Dan itulah seburuk-buruk makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di sini Syekh menjelaskan kepada kita, dan macam syirik besar sudah kita bahas ya. Di antaranya melakukan kesyirikan di dalam berdoa. Seorang berdoa meminta kepada selain Allah, ini kesyirikan. Sebab doa itu ibadah, sedangkan ibadah tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bertentangan dengan banyak ayat apabila ada seorang berdoa meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah kita bahas. Beliau menjawab, al-jawab, apa pertanyaan tadi? Apa bahaya, kerugian dan madarat yang ditimbulkan oleh syirik besar? Beliau mengatakan, al-jawab, asyirkul akbaru, kesyirikan yang besar itu yusabbibul khuluda finnar, bisa menyebabkan seorang itu kekal abadi di dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari perbuatan kesyirikan. Jangan sampai kita melakukan kesyirikan. Jadi syirik besar itu bahaya yang paling besar yang akan diterima oleh orang yang terjatuh di dalamnya. Maka kesyirikan ini menyebabkan pelakunya kekal di dalam api neraka jika sampai wafatnya tidak taubat. Jadi apabila sampai meninggal dunia yang tidak taubat, pelakunya kekal selama-lamanya di dalam api neraka. Mana dasarnya? Qala Allah Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat nomor 72. Al-Maidah surat nomor berapa urutannya dalam Al-Quran? Akhuna Farid, surat nomor berapa? Jawab 5 setelah An-Nisa. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kata Allah, innahu may yusyrik billah, sesungguhnya siapa yang berbuat kesyirikan menyekutukan Allah. Siapa yang berbuat kesyirikan menyekutukan Allah, faqad harramallahu alaihil jannah. Syukran. Faqad harrama, maka sungguh Allah telah mengharamkan alaihi, kepadanya, al jannah, surga. Jadi seorang yang berbuat kesyirikan, surga diharamkan atas orang tersebut. Padahal surga itu setelah seorang itu berislam dan beriman bisa diraih walaupun dengan amal yang sangat sedikit dipandang oleh manusia.
walaupun amalannya sedikit, amalannya dianggap remeh, diremehkan oleh manusia. Jika amalnya didasari Islam dan iman, dia berislam dan sudah beriman, maka dia berhak menempati surganya Allah Subhanahu wa taala dengan kemahamurahan Allah Subhanahu wa taala dan dengan kemahasayangan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Maha Penyayang. Namun Allah tidak ridho memasukkan hamba-hambanya ke dalam jannah surganya bagi mereka yang melakukan kesyirikan. Karena manusia itu tahu tidak ada yang menciptakan dirinya kecuali hanya Allah. Tidak ada yang mampu memberi rezeki, mendatangkan rezeki kepadanya kecuali hanya Allah. Kenapa meminta kepada Allah? Kenapa meminta kepada selain Allah? Kenapa menyekutukan Allah? Kenapa mendatangi dukun-dukun? Sedangkan dia tahu Al-Khaliq huwa Allah Subhanahu wa taala wahda. Yang Maha Mencipta adalah Allah Subhanahu wa taala semata. Ar-Raziq war-Razzaq, yang Maha memberi rezeki serta yang banyak Maha memberi rezeki adalah hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Makanya Allah murka kepada mereka-mereka yang berbuat kesyirikan. Allah berfirman, faqad harramallahu alaihil jannah, maka sungguh Allah mengharamkan atas orang tersebut surga. Dan ayat seperti ini jika disampaikan ini bukan kasar dan keras ya. Islam itu agama yang penuh dengan kasih sayang. Justru ini kasih sayangnya Allah. Kalau kita diberitahu bahwa syirik menyebabkan kekal dalam api neraka, kita harusnya bersyukur kepada Allah. Dan inilah kasih sayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Allah sayang. Sebagaimana sering saya sampaikan dan saya beri contoh, apabila ada seorang anak masih usia 3 tahun, dia tidak tahu bahwa batu kapur, gamping itu, kalau dituangi air dia akan mendidih. Dan kalau dimasuki itu bisa menyebabkan kulitnya mengelupas. Dia tidak tahu. Dia mau meloncat ke situ, ditahan oleh orang tuanya, ditarik ke belakang. Anak itu merasa orang tuanya kasar. Padahal orang tuanya menyelamatkan dirinya dari bahaya yang mengancam. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala ketika hendak menyelamatkan hambanya. Terkadang hamba itu merasa disakiti oleh Allah. Kenapa tidak boleh mendatangi dukun? Kenapa tidak boleh melakukan kesyirikan? Kenapa tidak boleh memberikan sesajen kepada punden-punden, kuburan-kuburan keramat? Dia merasa dilarang oleh Allah. Allah keras kepadanya. Padahal ini adalah kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak faham bahwa itu bisa menjerumuskan dirinya ke dalam neraka selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzalik, iyadzan billah. Allah berfirman, wa ma'wahun nar, dan tempat tinggal orang tersebut yang melakukan kesyirikan adalah neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, dan tidak ada bagi orang-orang yang berbuat kezaliman itu penolong-penolong selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah masukkan dia dalam neraka, tidak ada yang bisa mengentaskan dia dari api neraka. Ini yang membuat kita takut dari kesyirikan. Ini yang membuat kita dekat dengan tauhid dan berusaha untuk senantiasa dan selalu mentauhidkan Allah. Karena orang-orang yang berbuat kesyirikan itu orang-orang yang dolim. Dolim bukan? Apa definisi dolim para jemaah? Adzulmu huwa wad'us syai'i fi ghairi mahallihi, kata para ulama. Adzulmu, kedoliman itu, perbuatan kedoliman itu adalah wad'us syai'i, meletakkan sesuatu fi ghairi mahallihi, tidak pada tempatnya. Ibadah itu yang berhak menerima siapa? Allah. Yang berhak disembah itu Allah. Yang berhak dimintai pertolongan hanya Allah. Yang berhak dimintai rezeki hanya Allah. Yang berhak dimintai kesembuhan hanya Allah. Saya tanya sekarang, Asy-Syafi, yang maha menyembuhkan siapa? Allah. Wasyifa min Allah, dan kesembuhan itu dari Allah, bukan dari dokter. Dokter itu hanya mampu melakukan al-ilaj wal fahash, hanya mampu mendeteksi, mendiagnosa, kemudian mengobati sesuai dengan ilmunya. Tapi menyembuhkan tidak bisa. Kalau dokter bisa menyembuhkan, dokter itu umurnya bisa 200 tahun, 300 tahun, 1000 tahun, tidak meninggal ya, karena bisa menyembuhkan dirinya. Kalau sakit obatnya banyak, tinggal nyuntik bokongnya ya. Tinggal menyuntik saja, obatnya banyak, injeksi banyak, pil banyak, tinggal dia telan. Tapi ternyata obat-obatan itu tidak bermanfaat apabila telah datang ajalnya.
idza jaa ajaluhum, apabila telah datang ajal mereka, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak ada yang bisa mengundurkannya walaupun sesaat, dan tidak ada yang bisa memajukannya, termasuk dokter. Maka Pak Dokter harus ngaji tauhid supaya tidak salah jalan. Saya insya Allah tidak mati-mati. Kenapa? Obat ada di gudang saya. Walaupun obat banyak, pemilik apotek itu mati nggak? Mati. Banyak pemilik apotek kena stroke, kena penyakit macam-macam, obatnya segudang para jemaah. Karena kesembuhan itu bukan datang dari obat, kesembuhan itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Obat itu bagian dari ikhtiar, tawakal kita, karena Allah akan memberikan kesembuhan kalau kita mau berusaha mencari kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi bisa difahami ini para jemaah bahayanya kesyirikan. Dalil dari sunnah, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man laqiyallaha, barang siapa yang berjumpa dengan Allah, artinya meninggal dunia, yusyriku bihi syai'a, dalam keadaan dia melakukan kesyirikan kepada Allah, syai'a, dengan menyembah sesuatu selainnya, dakhalan nar, maka dia pasti masuk neraka. Jadi kalau seorang melakukan kesyirikan, dia masuk neraka. Mudah-mudahan ceramah saya ini ada yang melihat dari kalangan dukun-dukun yang punya Facebook ya. Mudah-mudahan jadi teman saya, mudah-mudahan. Jadi panjenengan kalau punya Facebook, nggak apa-apa berteman dengan dukun. Nanti sampai share kajian-kajian tauhid. Kalau dukun nggak ada yang mendakwai, siapa yang mendakwai para jemaah? Kasihan mereka masuk neraka selama-lamanya. Iya. Saya itu kalau nyari teman atau diminta pertemanan itu nggak lihat mau laki, mau perempuan, mau dukun, mau jambret, mau preman, mau orang nggak pakai jilbab, ya kayak saya kan kita nggak infokan dengan dia, ya nggak. Yang penting kita mendakwai mereka. Tujuan kita punya medsos ini diantaranya adalah kebaikan apa? Dakwah, mengajak mereka kepada kebaikan. Para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya yakin diantara kita ini ada yang sekarang hadir di pengajian itu gara-gara membaca WA, baik dari saudaranya, WA keluarga, WA grupnya dia sekolah, ada yang nge-share pengajian-pengajian, jadwal pengajian, dia dapat hidayah. Hidayah bisa datang dari mana-mana para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pertanyaan yang kedua, sebenarnya madarat kesyirikan itu sangat banyak. Nanti insya Allah setelah saya baca kitab ini, saya sampaikan madarat-madarat dari kitab-kitab yang lainnya jika waktunya mencukupi. As-su'alul tsani, pertanyaan yang kedua, hal yanfa'ul amalu ma'asyirki, apakah amal yang dibarengi disertai dengan kesyirikan itu bisa bermanfaat? Maksudnya bermanfaat bagi orang yang mengamalkannya. Seorang yang sholatnya itu apa bermanfaat bagi orang yang mengerjakannya? Seorang yang berpuasa, apakah puasanya bisa memberi manfaat kepada orang yang melakukannya? Seorang yang menuntut ilmu, apakah thalabul ilminya ini bermanfaat bagi dia yang mau duduk di majelis ilmu? Kalau dia masih melakukan kesyirikan, ini pertanyaannya. Sudah paham pertanyaannya? Al-jawab, jawabannya, la yanfa'ul amalu, amal itu tidak bisa bermanfaat ma'asyirki, jika dibarengi, jika disertai dengan kesyirikan. Amal ibadah sebanyak apapun, sebagus apapun, seikhlas apapun dikerjakan, jika dibarengi dengan kesyirikan, itu tidak bermanfaat amal tersebut. Sebagaimana susu sebelanga rusak dengan nila setitik, ya. Itu peribahasa bukan? Apa bunyinya peribahasanya yang sekolah adik-adik? Farid, Akuna Farid, antum apa peribahasanya? Susu sebelanga rusak dengan nila setitik, begitu Pak? Betul ya? Apa maksudnya nila itu? Hah? Tinta ya? Tinta, antum masukkan susu. Nah, ini misalnya susu ya, misalnya ya. Mudah-mudahan besok Sabtu depan ada susu ini ya. Ini misalnya susu. Kemudian dikasih apa? Tinta sedikit. Ada yang mau minum, coba rusak semuanya. Walaupun sebelanga, wadah besar, ya, sepanci besar. Misalnya dikasih kotoran ayam yang warnanya coklat tuh. Akramanallah, mohon maaf ya ngomong jorok ini. Kotoran ayam yang warnanya coklat, masukkan sedikit aja. Hah? Secuil dari tangan kita ini, kita dulut sedikit, kemudian kita udek-udek. Ya Allah, gak ada yang mau. Itulah ibaratnya seorang yang beramal soleh yang banyak amalnya,
bahkan dia ikhlas beramal, tapi kemudian dia melakukan kesyirikan. Mana dasarnya? Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala anil anbiya'i, ketika Allah menceritakan dan memperingatkan para nabi. Perhatikan ini, yang diberi peringatan oleh Allah adalah para nabi. Jika para nabi diperingatkan jangan sampai berbuat kesyirikan, maka umatnya min babi aula, lebih layak untuk diperingatkan oleh para umat. Min babi aula. Oleh karena itu kebanyakan ayat itu peringatannya kepada Rasulullah sendiri, kepada para nabi. Ini supaya umat itu tidak merasa aman dari syirik. Harus ngaji tauhid terus. Sebagian kaum muslimin itu merasa kalau sudah masuk Islam sudah nggak syirik. Loh, banyak yang tidak tahu syirik pada jamaah. Kalau kita tidak duduk di majelis ilmu seperti ini. Maka Allah berfirman, dengarkan ayatnya. Dalam surah Al-An'am, surat Al-An'am surat nomor berapa? Surat Al-Maidah. Setelah Al-Maidah surat nomor 6, ya. Betul nggak? Kalau Al-A'raf 7, kalau Al-Anfal baru 8, At-Taubah 9, ya. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat nomor 88. Allah menyatakan walau asyraku. Kata-katanya walau, karena para nabi tidak mungkin, para rasul tidak mungkin berbuat kesyirikan, tapi mereka diperingatkan seandainya, walau dan seandainya asyraku, mereka benar-benar berbuat kesyirikan, para nabi dan rasul itu berbuat kesyirikan, lahabita anhum. Lahabita, sungguh. La di sini maknanya sungguh, lam taukid. Lahabita anhum, sungguh akan gugur, jatuh, sia-sia. Ini makna habita, akan gugur, akan jatuh, akan sia-sia. Anhum, dari mereka, makanu ya'malun, apa yang dahulu mereka kerjakan selama di dunia, apa yang dahulunya mereka perbuat, mereka amalkan selama mereka hidup di dunia. Ini ancaman Allah kepada para nabi. Ini bukan berarti Allah ini mengatakan bahwa para nabi itu berbuat kesyirikan, tidak. Ayat ini khitabnya yang paling layak adalah kepada umatnya para nabi, kepada manusia pada umumnya, agar mereka tidak melakukan kesyirikan. Sebab kalau melakukan kesyirikan, segala amal ibadahnya gugur, sia-sia, tidak ada manfaatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan ayatnya. Walau asyraku, saya ulangi, dan seandainya mereka melakukan kesyirikan, betul-betul sudah melakukan kesyirikan, lahabita, sungguh akan gugur dan sia-sia, anhum, dari mereka, ma, apa saja, kanu, yang dahulu mereka ya'malun, perbuat dan lakukan. Semua amalnya gugur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hajinya tidak bermanfaat, puasanya tidak bermanfaat, baca Qur'annya tidak bermanfaat, banyaknya dia bersolawat tidak bermanfaat, khataman Qur'annya dia tidak bermanfaat, semua tidak bermanfaat kalau dia melakukan kesyirikan. Maka kalau dengar ayat seperti ini harus kita bersyukur. Jangan marah dengan Allah, jangan benci ayatnya, dan jangan benci yang baca ayatnya. Katanya wah, ini Ustadz Wahabi. Kenapa? Karena sebentar-bentar dia mengatakan perbuatan ini syirik. Yang mengatakan itu syirik Allah atau Ustadz Wahabi? Allah, ya. Yang keren ini, oh bukan keren, yang lebih parah, kalau ustadznya dituduh Wahabi, tidak mengapa, uang tuduhan saja, kenyataannya tidak seperti itu, ya toh? Kita adalah pengikutnya Rasulullah SAW, bukan pengikutnya Wahabi, bukan, ya toh? Tidak pernah kita mengaku pengikutnya Wahabi. Kita adalah sunnah wal jamaah yang mengikuti Rasulullah SAW. Yang paling parah kalau menuduh ayat ini ayat Wahabi. Loh, ada ini Quran ayat Wahabi ini, ya Allah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tahun lahirnya tahun 1115. Ayat ini turun 15 abad yang lalu, Kang, ya. Jadi 15 abad yang lalu ini ayat ini diturunkan oleh Allah Ta'ala, memperingatkan jangan kita berbuat kesyirikan. Jika para nabi diperingatkan, kita lebih berhak untuk diperingatkan. Jangan marah, harusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nonton sing marah masuk oleh kula, alhamdulillah, dosaku kurang, wong kula ini ibadah saitik, pahalanya ya titik. Lah sampean transfer pahala teng kula, alhamdulillah. Makanya ustaz itu kalau dilokne ora usah nesu, sampean arepe ditransfer di pahala. Jadi para ustaz, para kiai, kalau kamu berdakwah kepada sunnah, Anda berdakwah kepada sunnah, saudara teguh di atas tauhid, nggak usah marah dijelek-jelekan itu, karena sampean akan segera ditransfer di pahala. Paham nggak? Tujuan kalau tidak benar,
kembali kepada yang menuduh. Nanti pahala baiknya diberikan kepada yang dituduh, yang disakiti, yang didolimi. Benar nggak ini dalam hadis? Nah ini baik, benar deh ya. Sama lah tuduh misalnya ki bocah SD ngaji tauhid Wahabi, gak apa-apa ya, gak apa-apa, gak usah marah ya kan? Senyum saja sudah, gurunya disenyumin. Nyapo le apa gak gelem maulidan lho, kula ini bendino maulidan gitu loh ya. Maulid itu apa sih? Menghormati Nabi itu setiap hari harus kita hormati Nabi dengan kita jalankan sunnah-sunnahnya setiap hari, gak setahun sekali kita jalankan sunnahnya Nabi ya, setiap hari kita jalankan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tayyib. Wa qala Sallallahu Alaihi Wasallam, dalil dari hadis adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Allah Ta'ala berfirman, berarti ini hadis qudsi, sabda Nabi yang isinya adalah firman Allah Ta'ala, hadis qudsi. Allah berfirman, ana aghna syuraka'i anis syirki. Aku kata Allah, ini akunya Allah, aku kata Allah, aghna syuraka'i, lebih tidak membutuhkan sekutu-sekutu. Kata Syekh Utsaimin, aghna di sini adalah ismut tafdil, kata untuk tafdil, membandingkan. Seperti akbaru lebih besar, asgharu lebih kecil. Saya misalnya begini, ana akbaru minka sinnan, bahasa Arabnya apa ini terjemahannya? Ana, saya, akbaru lebih besar, minka daripadamu, sinnan giginya, artinya lebih tua. Orang Arab itu kalau mengatakan lebih tua itu lebih besar giginya, karena anak kecil itu giginya kecil, atau giginya gede ya. Kalau ana asgharu minka sinnan, aku lebih kecil daripadamu giginya, berarti lebih muda. Ini namanya ismut tafdil ya. Misalnya hadzal baitu, misalnya rumah ini ya, ahsanu, atau misalnya afdalu min dzalikal bait, daripada rumah itu. Hadzal baitu, rumah ini, afdalu atau ahsanu min dzalikal baiti, dari rumah itu. Ini namanya ahsanu di sini ismut tafdil, pembandingan. Di sini juga begitu. Ana kata Allah, saya, aku, aghna syuraka'i, adalah zat yang lebih tidak membutuhkan dari sekutu-sekutu, anis syirki, dari kesyirikan. Man amila amalan, barang siapa berbuat satu amalan, asyraka, yang dia melakukan kesyirikan, ma'i, bersamaku, fihi, dalam amalannya itu, ghairi, dia sekutukan selainku denganku, taraktuhu, maka aku akan tinggalkan dia, wasyirkahu, dan aku tinggalkan perbuatan kesyirikannya. Saya ulangi terjemahannya. Kata Allah dalam hadis qudsi ini, ana, aku kata Allah, aghna syuraka'i, lebih tidak membutuhkan sekutu-sekutu, anis syirki, dari perbuatan kesyirikan. Man, barang siapa, siapa saja, amila, yang berbuat amalan, satu amalan, asyraka, yang dia menyekutukan, ma'i, bersamaku, fihi, pada amalnya itu, ghairi, dia sekutukan selainku. Jadi dijadikan selain Allah sebagai syarik. Syarik itu apa? Sekutu, nid, tandingan, mathil, yang semisal dengan Allah. Maka taraktuhu, aku akan tinggalkan dia. Orang ini tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasyirkahu, dan aku akan tinggalkan perbuatan kesyirikannya. Haditsun qudsiyun, hadis qudsi, rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Taib. Apa yang dimaksud oleh hadis ini? Para ulama menjelaskan, bisa ditulis ya, bahwasanya la yaqbalu, innallaha la yaqbalu, sesungguhnya Allah tidak menerima. Innallaha la yaqbalu, sesungguhnya Allah tidak menerima amalan, satu amalan, lahu, yang asalnya ikhlas. Amalan lahu, satu amalan yang asalnya ikhlas untuknya, fihi, pada amalan itu ternyata ada syarikun, sekutu. Ternyata di dalam amalan itu ada sekutu selain Allah. Abadan, tidak akan diterima selama-lamanya. Ini yang mengatakan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jadi kalau ada seorang beramal, dia asalnya ikhlas, amalnya, tapi tiba-tiba di amalan itu dia tandingkan selain Allah Subhanahu wa taala, tandingan selain Allah Subhanahu wa taala, maka amalannya tidak diterima selama-lamanya. Innama, sesungguhnya Allah hanyalah yakbalu, menerima, al-amal al-khalisa, amal yang mukhlis, yang murni, lahu wahdahu, hanya untuk Allah semata.
Jadi amal yang diterima itu amal yang apa? Murni hanya untuk Allah. Mau diberi contoh? Ya, mau diberi contoh? Kita beri contoh. Seorang yang rajin puasa Senin dan Kamis, Yaumal Itsnin wal Khamis. Bagus ya? Puasa Yaumal Itsnin wal Khamis, bagus. Puasa Senin Kamis. Padahal dia asalnya ikhlas, nggak ada yang tahu. Sampai menjelang maghrib, dia mau buka puasa, muncul riya. Sebentar ya, saya mau buka puasa dulu. Karena nggak ada teman yang puasa waktu itu ya. Saya mau buka puasa dulu. Dia mundur. Sebenarnya dia bisa langsung buka puasa tanpa memberitahu, ya kan? Tapi dia memberitahu, ingin dikatakan dia ini orang yang rajin puasa. Langsung amalan itu pada saat itu apa? Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal asalnya dari subuh sampai menjelang maghrib ikhlas dia karena Allah. Tinggal sepersekian detik, sepersekian menit, amalnya hangus karena dia ingin dipuji oleh teman-temannya yang sedang tidak puasa. Padahal nanti akan dikaji atau sudah dikaji ya, sudah ya. Dalam hadis yang terdapat dalam kumpulan 88 mutiara faidah kitab yang saya tulis itu ya, yang kita kaji setiap Senin dan Selasa di masjid ini, Rasulullah mengatakan, inna lit-ta'imi asyakiri, sesungguhnya seorang yang dia makan, tidak puasa dia, tapi dia mensyukuri dia bisa makan, dia bersyukur kepada Allah, dia ini mendapatkan mithla, seperti halnya lis-shaimi as-sabir, seorang yang puasa dan dia sabar dengan puasanya. Ada orang puasa dari subuh sampai maghrib dia sabar, tidak cerita-cerita. Kalaupun dia cerita tidak riak, tapi dia cerita ingin dicontoh orang, bukan riak. Seandainya dia cerita supaya orang meniru dirinya, misalnya, supaya putarannya meniru dirinya, misalnya, dia tidak riak dan dia sabar sampai maghrib, dia baru berbuka puasa. Ini dapat pahala nggak orang yang berpuasa? Dapat. Tapi seorang yang makan itu tidak boleh kita remehkan dan hina. Terkadang dia tidak puasa, dia makan minum. Sebab dia kalau puasa dia tidak mampu atau tidak kuat bekerja, dia menjadi lemas, dia tidak bisa mengerjakan tugas-tugasnya yang diwajibkan oleh pekerjaannya. Maka dia kalau bersyukur setelah makan, ini mendapatkan pahala sebagaimana yang puasa. Bayangkan. Maka tidak boleh loh kita yang sudah rajin puasa menghina. Yo nggak tahu poso, awak ego wedut lemu, pipine nyempluk. Ustaz lemu nggak tahu poso misalnya. Jangan loh ya. Kalau saya mengatakan alhamdulillah ya Allah saya dapat rezeki, itu saya dapat pahala sampai nggak dapat pahala. Karena sampai sudah mengelokkan saya. Ya enggak? Ya enggak? Jangan menghina teman kita yang gendut-gendut nggak tahu poso. Belum tentu yang gendut itu tidak pernah puasa. Memang tidak pernah puasa, tapi dia banyak bersyukur. Barang makan alhamdulillah, oi alhamdulillah misalnya gitu. Bersyukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak, para jemaah. Baik. Ini yang disampaikan oleh Syekh, karena kitab ini mukhtasar itu apa? Ringkasan. Saya tidak menyebutkan, di Syekh Muhammad Jamil Zainu tidak menyebutkan segala macam bahaya kerugiannya syirik. Tapi saya antum tambahkan yang ketiga sekarang, kerugian yang ketiga. Kerugian yang ketiga adalah annahu inhirafun anil fitratis salimah. Annahun hirafun anil fitratis salimah. Syirik itu adalah penyimpangan dari fitrah yang masih salimah, yang selamat. Jadi seorang yang selamat fitrahnya tidak akan berbuat syirik. Kalau seorang berbuat syirik berarti dia menyimpang dari apa? Dari fitrah yang selamat. Dasarnya adalah sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Rasul SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kullu mauludin, apa artinya? Setiap maulud, setiap yang dilahirkan, setiap anak maksudnya. Yuladu, semuanya dilahirkan dari perut kandungan ibunya, alal fitrah, di atas fitrah. Tahu artinya fitrah? Bukan suci loh. Ini banyak yang mengartikan suci. Ini salah. Dan salahnya sering dai pun ikut salah. Karena gurunya salah, muridnya semua salah. Fitrah di sini kata para ulama, alal Islam, ala tauhid, di atas Islam dan di atas tauhid. Mana dalilnya kalau makna fitrah di sini bukan suci? Kelanjutan hadisnya. Coba kita baca lanjutannya. Fa abawahu, maka kedua orang tua si bayi itulah, maka kedua orang tuanya lah yuhawidanihi, yang menjadikan dia sebagai Yahudi. Yang keduanya menjadikan dia sebagai Yahudi. Perhatikan ya.
au yunassiranihi, atau yang menjadikan dia sebagai Nasrani. Dua. Au yumajjisanihi, atau yang menjadikan dia sebagai Majusi. Kok tidak ada yang menjadikan dia sebagai Muslim? Karena sudah Muslim yang bertauhid. Ini dasarnya. Jadi bayi yang lahir itu bukan putih kayak kertas putih, itu keliru. Sudah ada catatannya, catatan tauhid dan Islam. Paham? Kalau suci kan nggak ada apa-apanya ya, masih nggak ada apa-apanya seperti ini. Sudah ada tulisannya, dia di atas tauhid dan Islam, sudah ada. Yang merubah tulisan ini adalah kedua orang tuanya, yang menjadikan Yahudi kedua orang tuanya, yang menjadikan dia Nasrani kedua orang tuanya, yang menjadikan dia Majusi juga kedua orang tuanya. Maka dari itu ini para jemaah, kita melihat hadis yang satu ini saja kita salah faham. Kenapa? Karena kebanyakan dari kaum muslimin tidak mau mengikuti manhajus salafus saleh, metode salafus saleh dalam memahami ayat dan hadis. Kalau kita fahami ayat dan hadis hanya dengan bekal bahasa Arab kita yang minim, tidak bisa. Kita harus merujuk kepada para sahabat, bagaimana dahulu para sahabat mendengar Rasulullah. Apa maksudnya ini? Ala fitrah ini, ala Islam, ala tauhid. Sehingga pada jamaah yang rahmati Allah Ta'ala, kalau seorang sudah melakukan kesyirikan atau berpaling dari Islam, ini berarti dia keluar dari fitrahnya yang masih selamat. Oleh karena itu, mohon maaf, panjenengan jangan tanya kepada mahasiswa S1 atau mahasiswa pasca sarjana, walaupun kuliahnya prodi pendidikan agama Islam loh ya, jangan ditanya. Ya, apalagi gurunya sekuler loh, jangan ditanya. Gurunya misalnya pemahamannya liberal, sekulerisme dan isme-isme yang lain, jangan ditanya di mana Allah. Jawabannya nanti Allahu fi kulli makan, Allah ada di mana-mana jawabannya. Atau Allah fi misalnya fi qalbil ibad, ada di dalam hatinya hamba-hambanya misalnya, atau fi qulubil ibad. Atau jawabannya Allah laisa fis sama wala fil ardi. Ditanya di mana? Enggak boleh ditanya katanya. Enggak boleh bertanya Allah di mana. Oh, enggak boleh bertanya. Loh, Nabi pernah bertanya kepada budak itu, "Aina Allah?" Di mana Allah? Berarti Nabi keliru, panjenengan sing bener. Bingung dia. Nabi keliru ya. Saya yang bener, enggak mungkin kan? Nggak mungkin kita dai benar, Nabi keliru. Nabi itu pemimpin para dai, gurunya para dai kok salah. Yang salah yuk kita. Bertanya di amanah Allah itu sunnah Nabi. Dan itu hakikat dari tauhid dan hakikat dari perwujudan dari syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Allah itu di atas arasnya. Ini yang fitrah. Oleh karena itu, kadang-kadang saya itu heran, kemarin saya singgungkan di sini, dai-dai yang seperti itu, ya, kita ini sangat berharap kepada zat yang di atas misalnya ya, kita ini harus berharap kepada zat yang di atas, padahal dia menolak Allah di atas langit. Kemudian dia kepleset mengatakan Allah itu di atas. Coba mbah-mbah kita yang tidak ngaji, yang tidak belajar, bahkan sekolahnya SR kelas 2, SR kelas 1, bahkan tidak sekolah, mbah-mbah kita loh yang masih hidup, coba tanya mbah Putri, mbah Kakung yang usianya di atas 70, coba tanya mbah Allah ini kutuk budi gini, dia nanti fitrahnya masih benar. Oleh karena kalau marah, gak wati mbak Allah, suruh belum sholat misalnya, maghrib belum sholat, tangannya begini dia, iya tak? Kok gak suruh belum sholat, gak wati mbak Allah, begini tangannya, gak ada pada zaman, tidak ada, dia pasti begini. Saya sudah ngecek, saya ngajar anak-anak kecil, saya tanya anak-anak kecil itu, saya tanya, di mana Allah? Semuanya tangannya begini, ada yang mengatakan di atas, nduk nduwur, ada yang mengatakan begitu, nduk nduwur. Rata-rata tangannya begini. Anak kecil fitrahnya masih bersih, belum teracuni oleh pemikiran liberal, sekuler, pemikiran filsafat dan seterusnya ya. Nah, sekarang orang ini lebih senang belajar filsafat daripada tauhid ya. Bahkan filsafat menjadi bidang studi ya dalam pendidikan agama Islam ya. Bayangkan ini, padahal filsafat itu dari Yunani, pelajaran orang-orang kafir yang diadopsi oleh kaum muslimin yang tidak paham tauhid. Iya, pada jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang berikutnya, yang keempat sekarang ya, bahayanya syirik. Hanya 5 saja insya Allah. Yang keempat adalah annahu sababun, syirik besar itu merupakan sebab fi idlalil insani, dihinakannya oleh Allah manusia itu menjadi hina disebabkan syirik besar. Allah berfirman dalam surah Fatir ayat nomor 10. Surah Fatir itu sebelum Yasin ya, berarti surat nomor pinten? Nomor 35, karena Yasin 36, sama hafal ya. Yasin itu 36, coba tomboi lo ya. Yasin itu 36. Ini kalau ahli tombok ditomboki. Oh, lagi iki aku kurung nomor 36. Biasanya 33 ya.
30 itu mau ngemis ya. Bekecot 02 kadang-kadang gitu ya. Atau biasanya nomor 21. Ya, saya ngerti, guyu gak ngerti gak usah. Gak boleh jorok, gak boleh. Baik. Jadi Allah berfirman dalam surah Fatir, "Man kana yuridul izzata." Barang siapa yang menginginkan kemuliaan. Al-izzah itu lawannya kehinaan. Siapa yang ingin kemuliaan, falillahil izzatu jami'a, maka kemuliaan itu milik Allah semuanya. Kalau cari kemuliaan kepada selain Allah, itu dapatnya kehinaan. Iya enggak? Sampai ingin mulia, tapi carinya kepada selain Allah, dapatnya hina, bukan mulia. Kalau ingin mulia, mintalah kepada Allah. Ayo, panjenengan, antara adzan dan iqamah itu jangan ngobrol. Sedikit lah, misalnya habis ngobrol segala antara adzan dan iqamah bisa berdoa sebentar, walaupun 1 menit, setengah menit, hanya 30 detik, berdoa kepada Allah. Ya Allah, yang misalnya masih kurang rezekinya, berdoa kepada Allah. Yang masih diuji sakit, berdoa kepada Allah. Yang putranya misalnya sakit, berdoa kepada Allah. Yang istrinya sakit, berdoa kepada Allah. Yang putranya belum dapat jodoh, berdoa kepada Allah. Ya, begitu. Insya Allah akan diberi oleh Allah SWT. Kalau cari kemuliaan, carilah, mintalah kepada Allah. Jangan kepada makhluk itu tidak bisa memberi apa? Kemuliaan. Tidak bisa para jemaah. Taib. Yang terakhir, yang kelima, bahaya dan kerugian kesyirikan adalah annahu yuhillud dama wal mal. Sesungguhnya kesyirikan itu menghalalkan darah dan hartanya seseorang. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat nomor 5. At-Taubah itu surat nomor berapa para jemaah? Nomor 9 setelah Al-Anfal, sebelum Yunus nomor 10. Allah berfirman, "Faqtulul musyrikin." Perangilah oleh kalian orang-orang musyrik. Lihat, orang musyrik boleh diperangi. Orang musyrik itu boleh diperangi dalam agama kita. Tapi orang musyrik yang mengganggu kaum muslimin boleh diperangi. Allah mengatakan, "Faqtulul musyrikin." Perangilah kaum musyrikin. Haitsu wajadtumuhum, di mana saja kalian mendapati mereka. Ayat ini berkaitan tentang larangan perang di bulan-bulan haram. Tahu bulan-bulan haram para jemaah? Bulan apa saja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Ini urut 3 ini. Dan yang satunya lagi apa? Hah? Satunya lagi apa? Rojab. Yang satu tidak urut. Jadi Dzulqa'dah bulan ke-11, Dzulhijjah bulan ke-12, kemudian Al-Muharram bulan yang pertama, dan Rajab bulan ke-7. Bulan ke-8 Sya'ban, bulan ke-9 Ramadan, bulan 10 Syawal. 4 bulan ini bulan-bulan hurum yang disebut bulan-bulan suci yang diharamkan berperang. Tidak boleh menudai bulan-bulan ini dengan peperangan. Kalau ada peperangan wajib dihentikan peperangan itu. Namun Allah mengatakan apabila telah habis bulan-bulan haram, sudah masuk misalnya Safar, perangilah mereka kaum musyrikin di mana saja kalian dapati mereka. Wa khuduhum, dan tangkaplah mereka kalau mereka menyerah. Wahsuruhum, dan kepunglah mereka kalau mereka tidak mau menyerah. Waqudu lahum kulla marsad, dan intelah dari tempat-tempat pengintaian. Awasilah mereka dari tempat pengintaian. Ini semuanya adalah firman Allah Subhanahu wa taala bahwa orang musyrik itu halal darah dan apa? Hartanya. Halal darah dan hartanya. Hartanya boleh diambil sebagai fai' atau al-ghanimah. Fai' itu kalau ditinggal pergi belum ada peperangan. Kalau ghanimah sudah terjadi peperangan kemudian mereka kabur meninggalkan hartanya. Ini namanya ghanimah. Dua-duanya dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman mengakhiri ayat ini, fa in tabu, dan apabila mereka bertaubat. Lihat ini, orang musyrik kalau mau bertaubat, wa aqamus shalah, dan mereka mendirikan salat, wa atauz zakah, dan mereka membayar zakat, fakhallu sabilahum, maka lepaskanlah jalan mereka, bebaskanlah mereka. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ini bisa disampaikan para jamaah tentang bahaya kesyirikan. Yang pertama tadi apa? Menyebabkan kekal selama-lamanya dalam neraka. Menyebabkan yang kedua, gugurnya amalan kita semuanya. Yang ketiga, menyebabkan menyimpang dari fitrah yang selamat. Yang keempat, menyebabkan datangnya kehinaan, dihinakannya orang-orang yang berbuat kesyirikan. Dan yang kelima, menyebabkan halal darah dan hartanya dia kalau dia berbuat kesyirikan. Demikian bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik,
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.